Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian kelayakan usaha mata kuliah Kewirausahaan Islami dengan dosen pengampu yaitu Budias Mayangsari yang beranggotakan saya Rizky Anik Fitriah dengan NIM 203131033. Kemudian ada Arini Nurul Hidayah dengan NIM 203131042 dan juga ada Umi Mahmudah dengan NIM 203131050. Pertama, kita akan membahas mengenai hakikat studi kelayakan usaha. Menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2003, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Sedangkan menurut Husain Umar tahun 2007 halaman 9, studi kelayakan usaha juga merupakan pengkajian terhadap perencanaan bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu usaha yang dibangun, tetapi juga keputusan operasional yang rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Kedua, arti penting studi kelayakan usaha. Arti penting studi kelayakan usaha yaitu 1. Memudahkan pelaksanaan usaha. Maksudnya, perencanaan yang disusun akan memudahkan terrealisasikannya pelaksanaan usaha. 2. Menghindari resiko kerugian. Risiko kerugian dapat dihindari dengan menunda atau membatalkan rencana usaha yang dinilai tidak layak. 3. Memudahkan pengendalian usaha. Studi kelayakan usaha ini dapat memudahkan pengendalian usaha dengan cara mengendalikan masalah yang muncul dengan mencari solusi berdasarkan studi kelayakan yang telah dibuat. 4. Memudahkan pengawasan. Memudahkan pengawasan dengan memberikan data jika sewaktu-waktu dilaksanakan audit. 5. Memudahkan perencanaan usaha. Perencanaan yang dilakukan sebelum usaha dibangun akan memudahkan penentuan program usaha yang akan dibuat. Akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizkyani. Saya akan menerangkan tentang 3 penetapan kelayakan usaha baru. Penetapan kelayakan usaha baru secara teori, analisis menetapkan kelayakan usaha baru meliputi 1. Aspek pemasaran. Pada aspek ini, pemilik usaha harus mengetahui kebutuhan pasar. Yang kedua, aspek industri, mencakup 2 faktor. Yang pertama, kekuatan supplier yaitu menyediakan bahan baku. Yang kedua, pesaing usaha atau usaha yang memiliki konsentrasi sama. Yang ketiga, aspek produksi atau operasional, menyangkut penilaian pada proses produksi dan operasi dengan memperhatikan lokasi, tata letak, luas produksi, dan teknologi produksi. Yang keempat, analisis aspek keuangan, berhubungan dengan modal usaha untuk biaya operasional. Yang kelima, aspek sumber daya manusia, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, dan mempertahankan sumber daya manusia. Teman-teman, tahap penetapan kelayakan usaha itu ada 6. Yang pertama, penemuan ide. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, pengurutan usulan yang layak. Yang kelima, perencanaan pelaksanaan. Yang keenam, pelaksanaan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Umi. Silahkan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu target sebagai pilar keberhasilan merencanakan usaha. Dasar yang kuat dalam mencapai keberhasilan adalah cara berpikir yang tepat. Jika sudah membentuk dasarnya, kemudian bisa memulai membangun keberhasilan di atasnya. Adapun keutamaan dalam membuat target adalah 1. Target dapat memberikan motivasi dalam bekerja. 2. Target dapat memacu keinginan. 3. Target dapat memacu cara kerja. 4. Target dapat membuat prioritas terpelihara. 5. Target dapat memaksimalkan potensi. Selanjutnya, nomor 6, target memberikan kekuatan untuk hidup di masa kini.
7. Target dapat memperlancar komunikasi. 8. Target dapat memacu semangat. 9. Target dapat membantu mengevaluasi kemajuan. 10. Target dapat memacu membuat perencanaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.